Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah Rahman, NPM 2140 1030 62, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, mata kuliah Rancangan Percobaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji one way dengan SPSS. Memiliki konsep dasar uji one way ANOVA. Yang pertama, istilah lain dari uji one way ANOVA adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. Persyaratan pengujian uji one way ANOVA: yang pertama, ada sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, ada variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Selanjutnya di sini ada contoh soal atau soal yang ingin dikerjakan, yaitu soalnya lakukanlah analisis menggunakan SPSS uji ANOVA satu arah untuk mengetahui pengaruh pemberian makanan dengan dosis berbeda terhadap pertumbuhan ikan nila. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, tentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, apakah data bersifat homogen atau tidak. Yang ketiga, berapa nilai rata-rata pertumbuhan ikan nila setiap perlakuan. Yang keempat, apakah ada perbedaan rata-rata antar perlakuan. Yang terakhir, jika ada perbedaan, tentukan perlakuan mana saja yang berbeda. Lakukan uji lanjut dengan BNJ atau Tukai dan HSD. Nah, sesuai dari dasar pengambilan keputusan uji normalitas yang diketahui, jika nilai lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilainya kurang dari 0,05 maka data redistributing tidak normal. Di sini ada contoh sampel dari sampel ke-1 sampai sampel ke-5. Nah, seperti yang tadi ada di soal, kita ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua itu ada uji homogen, dan yang ketiga itu bagaimana nilai rata-ratanya. Nah, selanjutnya di sini kita mulai memberi nama. Di sini saya beri nama X dan Y karena dia harus dependen dan independen. Terus dia bakalan langsung terisi. Di label saya beri yang pertama X itu makanan dan Y itu dosis. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita pindah ke data view yang ada di bawah sebelah sini. Dia bakalan muncul tampilan seperti ini. Dia ada X dan ada Y. Kemudian kita kembali ke data yang tadi, data dari yang 1 sampai 5 itu ya. Kita copy. Selanjutnya setelah kita kembali ke data, kita salin yang dari 1 sampai 5 ya. Setelah itu kita pindah ke dalam tabel yang Y. Nah, selanjutnya data yang tadi 5 itu kita copy, kita pindahkan ke variabel X. Selanjutnya yang kedua lagi kita pindahkan dari data yang kedua, kita copy lagi, kita pindahkan lagi ke SPSS yang selanjutnya di bawahnya. Begitu seterusnya hingga selesai di nomor 5. Penamaan label di sini untuk value-nya saya isi 1 untuk yang 0%. Terus kita add dan 2 untuk 5%. Yang 3 itu 10%. Yang 4 itu 15%.
dan yang kelima atau yang terakhir itu 20%. Setelah semua kita oke. Oke, sama ya. Selanjutnya setelah datanya selesai kita isi, kita memilih analyze. Selanjutnya kita pilih descriptive statistik. Habis itu kita pilih explore. Lalu kita masukkan yang makanan itu di dependent dan yang dosis itu di faktor. Terus kita pencet plus, lalu kita klik yang normality, lalu kita continue option. Setelah data diisi, kita memilih analyze, ada di sini. Habis itu descriptive statistik, baru kita pencet explore. Terus yang makanan kita isi di dependent dan dosis kita isi di faktor. Lalu kita pencet itu plots. Habis itu kita lanjut mengklik normality dan kita continue dan kita klik OK. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dia ada di sini mulai dari makanan, minuman, dosis. Muncul tampilan seperti ini. Kita kembali ke Word yang tadi. Itu yang dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilainya 0 di atas 0,05 maka data berdistribusi normal. Oke, kita lihat dari SPSS kita tadi. Nah, bahwasanya signifikan ya, karena di sini di atas dari 0,05. Setelah kita mengetahui test of normality-nya, bahwasanya dia normal, kita juga dapat mengecek deskriptif dan homogennya melalui, kita keluar dulu ya, Nah, kita pilih analyze, kita pilih complements. Selanjutnya kita pilih, karena kita melalui on Y ANOVA, yang makanan kita pindah ke dependent dan yang dosis kita pindah ke faktor. Habis itu kita pilih post, kita centang yang 2K, kita continue, lalu kita ke option, kita centang yang deskriptif dan homogen. Habis itu continue, lalu OK. Nah, dia bakalan keluar data seperti ini. Nah, karena tadi kita tahu kalau, nah di sini kita bisa melihat deskriptifnya. Nah, dia ada mulai dari 0%, 5%, sampai 20%. Nah, kita juga dapat lihat nilai rata-ratanya yang itu 4 sampai 20. Nah, terus di sini kita mengambil nilai yang paling besar. Itu dia ada pada 10%, yaitu 4.500. Nah, selanjutnya untuk yang homogen, kita dapat lihat di sini signifikannya. Nah, karena di sini ketentuannya itu di atas lebih besar dari 0,05, bahwasanya ini homogen karena dia di atas dari 0,05. Kita mengetahui output dari deskriptif dan homogen, kita mengetahui output dari ANOVA. Dari pengecekan ikan nila dapat kita lihat di sini signifikannya 0,893. Jadi dia itu ANOVA. Mungkin baik, terakhir di outputnya ANOVA, mungkin itu juga yang menjadi terakhir dari penjelasan saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.